Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahmi. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Siapa tahu di antara jamaah ada yang kenal atau mungkin baru kenal dengan saya. Nama saya nama yang singkat, padat, gampang diingat, susah dilupakan. Nama saya Asrori, Bapak dan Ibu sekalian. Asrori itu artinya rahasia, katanya. Sebenarnya silaturahmi saya ke sini bukan sesuatu yang baru. 22 tahun yang lalu saya pernah hadir subuh di sini. 22 tahun yang lalu saya ngajak putri saya yang kecil, yang sekarang sudah kuliah, sudah gede. Jadi ketika saya silaturahmi ke sini kembali, itu bagian saya bertemu dengan orang tua saya yang di sini. Merupakan reuni hari ini. Dan itu semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rasa syukur yang tentu saya bisa berhadapan dengan jamaah sekalian. Syukur dengan lisan yang tentunya tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimah thayyibah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syukur dengan hati kita untuk istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari keistiqomahan itu konsistensi ibadah kita hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terus bersyukur dengan perbuatan untuk terus memperbaiki diri kita menuju ke arah yang lebih baik, untuk beramal soleh, beramal yang mulia. Maka silaturahmi kali ini karena sesuatu yang istimewa bagi saya dan masih diberikan usia yang panjang, bertemu dengan jamaah mungkin saya tidak kenal. Dulu DKM-nya siapa, sekarang siapa. Jadi semoga menjadikan pertemuan yang kata hadis Nabi, dua orang yang bersahabat bertemu dan berpisah karena Allah, maka bagian dari orang yang dijamin masuk surga. Amin. Jadi semoga itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ayat Quran yang awal saya sebutkan tadi. Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat tersebut terjemahannya seperti ini. Allah perintahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, itu kebahagiaan di akhirat.
Banyak cara kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat saya lihat di masjid ini sungguh sangat perubahan yang sangat besar. Dulu 22 tahun yang lalu tidak seperti ini. Sekarang sudah luar biasa. Berarti di sana ada sesuatu yang insya Allah mengarah kepada kebaikan kita. Terutama adalah kebutuhan yang ingin diberikan secara maksimal fasilitas ibadah oleh jamaah semuanya di lingkungan masjid ini. Tetapi ketika kita mencari kebahagiaan di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, maka juga perhatikanlah akan nasibmu di dunia. Diperintahkan untuk itu. Jadi kalau ada orang yang berpikir hanya urusan akhirat saja tanpa memikirkan terhadap duniawinya, berarti itu telah menyalahi terhadap apa yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tadi. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kepada sesama. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dari ayat itu kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, rezeki, harta yang banyak, maka jangan lupa di sana untuk menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita. Menjaga menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ikhtanim khomsan qabla khomsin. Jamaah pasti sudah hafal. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Sababaka qabla haramika. Pergunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Jamaah masih muda-muda kan? Amin. Ya, masih muda. Sehat-sehat walafiat semuanya. Amin. Masa muda yang luar biasa. Jamaah masjid ini maju dan mundurnya sebenarnya adalah peran pemuda. Peran pemuda itu sendiri. Bahkan maju dan mundurnya sebuah negara ini juga peran pemuda. Maka ketika dalam kondisi keterpurukan dalam keadaan kita ini, saya perlu bertanya kepada pemuda, bagaimana pemuda itu perannya? Kalau kita lihat begitu pentingnya pemuda itu, proklamator kita Bapak Dr. Insinyur Soekarno itu mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan saya cabut Gunung Semeru. Bapak tahu kan Gunung Semeru? Belum lama meletus ya Pak ya. Ya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Untuk menguncangkan dunia ini cukup 10 pemuda saja. Berarti di mana? Begitu peran besar anak muda dalam memakmurkan masjid kita, dalam membangun bangsa ini. Dan kebetulan kita sudah lewat dari masa muda itu. Nah, insya Allah motivasi semangat mudanya masih ada ya Pak ya. Masih semut terus bersemangat untuk beribadah dengan maksimal, bekerja dengan maksimal dan lain sebagainya. Jadi pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini ada pemudanya, maka bersyukurlah pemuda tersebut. Bagian dari orang-orang yang nanti mendapatkan naungan pada hari kiamat, ketika orang susah mencari hari kiamat, mencari naungan itu, maka di sana ada sabun nasa'afi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Ya Pak ya. Kalau kita temukan di masjid-masjid ini, banyak orang-orang tua yang rajin ibadah itu sebenarnya sudah biasa saja. Betul? Iya, karena waktunya sudah asar. Tapi ketika ketemu dengan anak-anak muda yang rajin ibadah, ini yang luar biasa. Maka pantaslah dia
menjadikan contoh yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wasihatika qabla saqamika. Pergunakanlah masa sehat kita sebelum datang sakit kita. Ya Allah Bu, saudara kita yang sedang sakit itu dalam hatinya bergerak untuk jamaah pagi hari ini. Saya tadi kebetulan tempat tinggal saya di Pinang, mau berangkat ke sini disambut dengan rahmat Allah, hujan dan angin yang begitu derasnya. Itu bagian ujian ya Bu ya. Alhamdulillah walaupun sedikit kebasahan sehingga bisa silaturahmi ke sini. Saya nggak begitu ingat tradisinya, maksudnya saya harus seperti apa, saya juga kebingungan tadi. Kebingungan karena lupa siapa saja yang saya kenal. Untung tadi ada Bapak Ustadz ya Pak. Bisa saya kemudian bisa hadir di sini. Jadi ketika kita masa sehat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Habis kita taklim, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang olahraga dan sebagainya sebagai menjaga kesehatan. Dan kemudian kata hadis Nabi SAW, baghinaka qabla fakrika. Pergunakanlah masa kaya kita sebelum datang kemiskinan. Maaf, ketika kita miskin itu banyak angan-angannya. Nanti kalau saya kaya pengen menyumbang masjid, pengen menyumbang ini itu. Betul itu. Tapi ketika Allah berikan rezeki kepada kita, maka ada penyakit hati kita muncul, bakhil, kikir, ya itu. Sayang banget ya kan, betul? Sayang banget untuk dinafkahkan, untuk diberikan ke sana. Makanya ketika kaya ini kita manfaatkan, kita amalkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa farahoka qabla sukhlika. Kita gunakan masa senggang kita sebelum datang masa sempit, kesempitan waktu kita. Kadang mau ibadah nanti dulu, ntar gitu. Mau menghatamkan Al-Quran nanti saja, ternyata akhirnya ketika kesibukan dalam kegiatan kita yang sehingga menjadikan kita terlena. Dan akhirnya adalah wahayataka qabla mautika. Maka pergunakanlah masa hidup kita sebelum datang kematian. Betul ya Pak ya? Ya Allah, kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah SWT? Ada jamaah yang datang dari ujung sana jauh-jauh mungkin ingin melaksanakan sholat subuh yang usianya sudah tidak muda lagi. Saya yakin adalah suatu keinginan dalam diri kita dan kita semuanya. Semoga Allah menjadikan di akhir hidup hayat kita orang-orang yang husnul khotimah ya, dalam kebaikan. Maka dalam kondisi tertatih-tatih menggunakan tongkat dan sebagainya dilakukan itu untuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan usianya yang 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin ada yang 100 tahun. Sampai bosannya hidup itu minta kepada Allah untuk dimatikan saja. Tapi karena takdir Allah SWT, belum, kesempatan itu masih panjang. Maka kenapa rahasia? Salah satunya kenapa dirahasiakan adalah agar kita itu menjadi orang yang mukhlis, ikhlas beribadah. Bukan karena DKM masjid, bukan karena siapa, tapi karena ikhlas karena lillahi ta'ala kita lakukan perjalanan hidup ini. Lakukan terus walaupun hujan, walaupun kepanasan dan lain sebagainya. Karena ingin mengakhiri cerita kisah kita menjadi khalifah di bumi ini dengan keadaan yang baik. Kenapa juga kematian itu dirahasiakan oleh Allah SWT? Agar kita ini tidak berlebihan mencintai duniawi. Kalau orang yang sudah berlebihan mencintai duniawi, maka akan timbul penyakit-penyakit hatinya. Tadi sebutkan bakhil, kikir dan sebagainya. Hanya angan-angan saja.
diajak untuk taklim, diajak untuk ngaji, diajak untuk berbuat kebajikan, entar terus. Karena apa? Karena duniawinya yang dia tuju. Maka orang yang mencintai dunia berlebihan itu akan timbul beberapa penyakit. Cita-citanya tidak ada ujungnya. Ingin hanya cita-cita ngumpulin hartanya, nggak pernah berhenti. Kepuasan itu sendiri tidak akan ada. Dan kesibukannya akan terus-menerus ada. Kelelahannya tidak akan terobati, lelah terus. Kenapa juga kematian itu dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita untuk terus berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali Quran surat Al-Qasas tadi ya, bahwa hikmah dari ayat tersebut yang pertama tadi, ketika Allah berikan kepada kita harta benda, kita harus menafkahkan sebagian rezeki kita, sebagian saja, tidak semuanya. Dan yang kedua adalah harta yang kita miliki itu bebas kita nafkahkan di mana saja, mau kita belanjakan kemana, mau makan dan minum kita, tetapi jangan sampai menyalahi terhadap aturan agama, ajaran agama kita. Jangan sampai menzolimi diri kita sendiri. Kemudian jangan sampai juga mengambil hak orang lain dan sebagainya. Maka kata hadis Nabi itu, i'mal li dunyaka ka'anaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu khodan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan mati esok. Setelah ngaji, taklim, kemudian bekerja dengan semangat, mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Hadis Nabi itu memberikan semangat kepada kita semuanya. Mau jadi apa profesi kita, mau jadi pejabatkah, kulikah, apapun yang lainnya, maka harus dengan semangat kita mencari kehidupan, kesenangan duniawi itu. Tapi ketika Allah SWT memanggil dengan takbirnya, panggilan sholat, maka di sana kita harus segera untuk mendatanginya. Sholat subuhnya sangat khusyuk banget. Kenapa? Karena seakan-akan kita akan mati esok. Belum tentu kita ketemu subuh. Tidak ada jaminan bahwa besok kita ketemu subuh. Betul ya Pak ya? Maka itulah yang harus kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari ayat tersebut adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kepada siapa saja, karena Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Apa perbuatan baik yang kita lakukan? Salah satunya adalah menjalin silaturahmi. Bapak dan jamaah sekalian, 22 tahun yang lalu saya sebagai merabot masjid. Tugas saya yaitu di Pinanggeria. Bapak tahu Pinanggeria? Ya, saya jadi merabot masjid di sana. Ustadz Hilmi rumahnya Pinanggeria ya? Itu tetangga saya. Cuma sayangnya belum gak kenal dengan saya. ya. Saya merabot masjid. Hari-hari tugas saya Bapak Ibu, saya cerita ya Bu ya, biar panjangan. Jadi saya kalau ada ustadz datang yang ngisi Jumat atau ngisi kuliah subuh itu, saya sudah siapkan, mohon maaf nih, seperti Pak Ustadz yang menyiapkan kamar untuk istirahat, diberikan minum dan sebagainya. Karena taklimnya di Uswatun itu di emperan Pak, di teras itu. Itu ada bangku-bangku itu, bangku-bangku di sana, dan otomatis seperti ini kan bangkunya lantainya kotor, saya harus ngepel dulu. Jadi hampir 5 tahun saya mondok pesantren di masjid. Jadi santri. Jadi merabot masjid. Kalau imamnya nggak ada, gantiin. Kalau khotibnya nggak ada, belajar untuk gantiin. Kalau muadzinnya nggak ada, gantiin juga. Berkat doa Bapak dan jamaah sekalian 22 tahun yang lalu, kemudian saya terus belajar Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT.
Saya terus belajar dan sampai detik ini saya masih menjadi mahasiswa di UIN Jakarta. Saya dari merabot masjid itu, dan bahkan saya ketemu jodoh saya di masjid, Bu. Yang dulu pernah saya ajak ke sini itu ketemu saya di masjid, remaja masjid di Masjid Uswatun Hasanah. Kemudian singkat ceritanya, saya kemudian tentu sudah keluarga, tidak lagi tinggal di masjid kan, harus kontrak dan hijrah. Kemudian kontraklah di tempat dekat dengan masjid tersebut. Allah mengabulkan salah satu doa saya, yaitu saya berdoa, ya Allah, ini ngontrak setiap hari saya harus bayar, setiap bulan saya harus bayar. Bagaimana kalau kemudian kontrakan itu menjadi milik saya? Jadi selama saya ngontrak dan sampai saat ini alhamdulillah kontrakan itu menjadi milik saya karena takdir, karena doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya belajar terus menuntut ilmu, yang awalnya saya menjadi guru TPA, ngajar ngaji kemana-mana, keliling gitu. Kemudian Allah mentakdirkan tahun 2005 itu saya ikut tes CPNS. Maaf saya cerita ya Bu, bukannya saya pamer, tapi untuk semangat kepada jamaah yang mungkin putra putrinya ya. Sehingga saya ikut tes CPNS. Doanya juga dari orang tua-tua, doa dari anak-anak TPA yang kemudian saya lulus. Dan saya sekarang ini profesi saya dari merabot menjadi guru di SMA 3 Kota Tangerang di Ciledug. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya putra-putri di sana mungkin akan kenal saya Asrori, guru agama di sana. Nah, itu singkat ceritanya. Maka kenapa saya cerita kepada Bapak dan jamaah yang di sini? Karena Bapak dan Ibu sekalian 22 tahun yang lalu ada jamaah yang mendoakan saya. Dari merabot masjid kemudian saya sekarang menjadi guru di SMA 3. Bicara tentang dakwah sampai sekarang ini tetap dakwah. Selain saya mengajar dan saya juga silaturahmi ke sini ini karena ada mahasiswa di Mercu Buana. Ya, saya selain di SMA minta bantu-bantu di ngajar juga di Mercu Buana. Jadi itu hikmah yang sangat besar yang perlu saya syukuri. Maka saya cerita kepada jamaah sekalian. Karena Bapak dan jamaah sekalian bagian dari proses hidup saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini. Saya mohon maaf, bagi saya itu bagian dari kesuksesan saya, cerita untuk memotivasi semangat belajar anak-anak kita semuanya. Ya, kembali kepada tadi ayat Quran bahwa kita diperintahkan oleh Allah SWT, oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bersilaturahmi, berbuat kebajikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia untuk berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata dengan benar, hendaklah diam. Nah, itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan? Seperti halnya Allah berbuat kebajikan kepada kita dengan silaturahmi, memuliakan tamu kita. Bahkan diam pun juga merupakan bagian dari kebaikan kita. Dan terakhir dari ayat itu yang bisa kita ambil pelajaran adalah wala tab'il fasada fil ard. Janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi. Maaf, beberapa bulan lalu atau bahkan sekarang sampai masih tren. Jamaah putra putri saya 3. Anak saya yang pertama yang pernah saya ajak ke sini itu sekarang sudah kuliah di UIN Surakarta. Yang kedua baru kelas 3 SMP pondok pesantren di Jawa Timur, dan yang ketiga baru usia 6 tahun. Nah, ini saya cerita nih. Cowok ini kelas 1. Ini karena sering nonton YouTube. Nah, ini pengaruhnya ini. Dia sering, maaf nih Bapak Ibu mungkin kenal Salam dari Binjai. Pernah Bapak Ibu dengar putranya gitu sambil mukul-mukul gitu?
Itu anak saya, mungkin pengaruh dari yang namanya tontonan tadi. Kalau ibu pernah lihat salam dari Binjai itu apa yang dipukul bu, bapak? Pohon pisang. Pohon bapak berarti ngikutin. Pohon pisang yang harusnya bisa dinikmati dan berbuah, dan itu jadi tren viral, kemudian dipukul-pukul, kemudian tumbang, sehingga tidak ada manfaatnya lagi ya pak ya. Itu bagian daripada yang disebut dengan kerusakan di muka bumi. Ya itu, ya. Di mana bu? Oh di Jawa ya, bukan di Aceh ya. Di Jawa ada, di mana aja gitu. Nah itu. Dan apa yang terjadi? Loh, anak-anak kecil itu sudah seperti itu, melakukan perilaku-perilaku yang menyalahi terhadap sunnah Rasul. Nah, kalau hal itu dibiarkan gara-gara ingin viral, maka akan jadi masalah dalam hal ini. Nah itu jangan sampai. Di Pinanggeria itu, walaupun tanggul airnya sudah dinaikkan, itu masih banjir. Ustadz Ilmu kemarin belum lama juga kebanjiran kan. Banjir. Tapi sekarang alhamdulillah rumahnya sudah jadi yang baru. Bapak Ibu sudah silaturahmi ke sana? Nah, nanti bisa mampir ke gubuk saya. Ya, jadi banjir. Dari mana hal-hal semacam itu? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena siapa? Tentu ulah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 hal yang kita dapat pelajari dalam hal ini terkait tentang Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Kita sudah beramal ibadah dengan benar, sholat dengan benar, berhaji dengan benar, zakat dengan benar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina lahum wala dirham lahum wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda, tidak punya uang. Itu kata sahabat. Kemudian qala Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wazakati wasyami qad satama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa sakadama hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut di dunia ini ternyata bukan mereka yang tidak punya harta benda, bukan mereka yang tidak punya uang, tapi mereka yang nanti datang pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat, yang membawa sholatnya, yang membawa hajinya, yang membawa zakatnya, tapi pada sisi yang lain dia melakukan perilaku zalim kepada orang lain, mengolok-olok orang lain, menfitnah orang lain, memakan harta yang bukan miliknya, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dan memukul orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita meyakini bahwa amal ibadah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi satu sisi kita melakukan perilaku mengolok-olok itu, maka boleh jadi amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sekarang ini kita dengarkan, berapa tahun yang lalu ketika kita berbeda pendapat, berbeda sesuatu, apa yang terjadi? Saling mengolok-olok. Maaf, muncul nama-nama kadal apa Pak itu Pak? Iya, muncul nama-nama cebong dan sebagainya. Itu mengolok-olok. Nah, jangan sampai terjadi ya Pak ya. Kemudian menfitnah orang yang tidak bersalah, berdosa. Dan mohon maaf, ada kisah seorang ulama jalan di tempat kubur itu, mendengar rintihan orang-orang yang menangis di dalam alam barzah itu. Kemudian ditanya, ada dialog di sana. Apa dialognya? Kenapa kamu merintih, menangis, kesakitan, minta tolong? Karena saya di dunia telah melakukan fitnah kepada orang yang baik-baik. Bukankah kamu sudah minta maaf kepadanya? Sudah, saya sudah minta maaf kepadanya.
Tetapi dampak dari fitnah itu sampai sekarang belum bisa saya menanggulanginya. Dampaknya kemana-mana. Sudah minta maaf kepada orang-orang yang difitnah, tetapi dampaknya itu yang belum bisa. Maka akan diberikan sisaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa imbas pengaruh dari fitnah? Apalagi yang bisa merusak amal ibadah kita tadi, yaitu memakan harta yang bukan haknya, dari perilaku korupsi dan lain sebagainya. Itu diberikan hak kepada orang fakir miskin tetapi dimakannya, maka itu bagian dari menghancurkan kita dan kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa, apalagi kemudian memukul orang yang ingin maju, orang yang menyampaikan dakwah dipukul, dibunuh dan sebagainya. Itu bagian orang-orang yang muflis nanti. Terhadap orang itu seperti apa? Maka kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi itu. Apabila itu tidak cukup, maka dosa-dosa orang-orang yang zolimi itu diberikan kepadanya dan dia dilemparkan dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah orang-orang yang bangkrut. Ternyata umat Nabi Muhammad itu datang pada hari kiamat nanti membawa sholat kita, jamaah subuh kita, membawa amalan puasa kita, membawa amalan haji kita, tapi masih berperilaku yang 5 tadi, sehingga bangkrutlah dia. Ibadahnya bagaikan fata morgana, tidak ada bekasnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya sampai jam berapa? Apa ada tanya jawab? Oh iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesungguhnya jangan takut mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sesungguhnya kematian itu merupakan hadiah bagi orang memandang amal yang bertakwa, beriman bertakwa. Sebaliknya bagi orang yang takut mati itu kebanyakan orang-orang yang bermaksiat, yang tidak sholat, orang-orang kaya, itulah yang takut mati. Assalamualaikum. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz koreksinya terhadap Bapak dan jamaah sekalian, tentu tentang kematian tadi ya. Kata Pak Ustaz, bagi kita yang beriman, kematian itu merupakan hadiah. Apalagi hadiah yang abadi itu adalah ketika kita di akhirat dalam keadaan perilaku baik kita dan kita masuk ke dalam ahli-ahli surga ya. Dan bagi orang-orang yang tidak beramal soleh, orang-orang yang maksiat tentu adalah orang-orang yang ketakutan akan kematian itu. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang jamaah yang sudah siap kapanpun akan kematian yang menjemput kita, apalagi ketika kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul jamaah? Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Bahkan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Sehebat apapun mereka punya gelar, tetapi kalau dia enggak ingat akan kematian, menjadi dia bukan orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat akan kematian itu sendiri. Oke jamaah sekalian, silakan ada yang lain, monggo Pak. Satu lagi Mas ya, silakan. Ya. Kalau bisa dijelaskan apakah sebenarnya kriteria kebaikan dengan kebajikan itu? Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
tentang pertanyaannya. Orang yang bangkrut dan orang merugi ya Pak ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr itu dijelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi di sana kecuali orang-orang yang beraman, beriman, dan kemudian setelah beriman mereka yang beramal soleh. Dan tentunya bagian dari orang-orang yang tidak merugi itu di sana adalah saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang kita paham. Kalau disebutkan di dalam hadis yang saya sebutkan tadi kan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, ternyata orang yang beriman, yang beramal soleh, saling nasihat menasihati saja. Tetapi dia ditambah dengan perilaku tadi, masih juga mencela, masih juga menfitnah, masih juga mengolok-olok. Ya berarti di sana selain dia merugi juga dan menjadikan kebangkrutan bagi dia. Ibadahnya, amal solehnya ini, bapak pulang dari sini, mohon maaf, memberikan makan kepada tetangga atau siapa saja, diajak sarapan dan sebagainya, tetapi mohon maaf habis itu bapak mencela atau menyebut-nyebut amal bapak yang tujuannya merendahkan dia misalkan, nah itu akan merusak amal ibadah kita. Mengolok-olok mereka, apalagi mengolok-olok terkait tentang profesinya, sukunya dan sebagainya. Jadi bicara tentang merugi di dalam ayat Al-Quran tadi, karena juga mereka tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi bangkrut ketika orang-orang tersebut sudah amal solehnya, sudah beriman dan sudah saling menasihati, tetapi pada satu sisi lain dia melakukan perilaku yang saya sebutkan tadi, muflis tadi. Nah, kalau bicara tentang kebaikan dan kebajikan, nah ini pertanyaannya sangat dalam ini. Iya. Pemahaman kita bicara tentang kebaikan itu adalah tentu amal soleh ya. Amal soleh. Amal soleh itu, kebaikan itu belum tentu kebajikan ya Pak. Tapi kalau kebajikan insya Allah tentu adalah kebaikan. Itu yang saya pahami. Jadi kalau orang berbuat baik, kan dalam pemahaman saya nih, ada orang yang tidak beriman, nggak beriman. Dia misalkan menyumbang masjid kita atau membangun jalan. Menurut pemahaman saya, amal kebaik itu kebaikan. Apakah amal itu diterima oleh Allah SWT? Kira-kira menurut jamaah sekalian. Ya, syarat diterimanya amal itu soleh itu kan karena amanu dulu, beriman. Itu yang saya pahami. Jadi kalau orang berbuat kebaikan, menurut saya bukan menjadikan kebajikan. Karena apa? Syarat untuk diterima amal itu adalah mereka yang aman, mereka yang beriman kepada Allah SWT. Itu yang saya pahami. Walaupun mungkin ada perbedaan dalam hal ini. Urusan diterima dan tidaknya amal adalah urusan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tapi ketika saya memahami adalah orang yang berbuat kebaikan sebesar apapun dalam hal ini, tapi ketika dia tidak ada dasar keimanannya, pemahaman saya adalah ditolak amal ibadahnya, kebajikan. Ya Pak ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga nanti kurang puas sehingga saya bisa diundang lagi nanti. Ya, Ibu silakan, monggo Bu. Bapak Ustadz, ada Ibu. Ya, udah Bu.
Terima kasih jamaah sekalian. Iya. Mana? Iya. Jadi waktu saya itu tinggal tadi itu saya ceritakan saya adalah merabot masjid. Jadi saya tinggalnya di mana, Pak? Di Masjid Uswatun Hasanah. Bukan tinggal di sini saya. Saya tinggal di Masjid Uswatun Hasanah. Mohon maaf saya akan cerita juga. Di jamaah sini ada namanya Pak Iwan. Mohon Pak, Bapak apa Pak Iwan ya? Mohon maaf. Bapak. Ya. Bapak yang baju putih ini? Ya. Betul Bapak Pak Iwan. Nah, berarti Bapak kenal saya? Lupa. Maaf, saya akan reuni dulu. Saya akan merekam rekaman Bapak supaya ingat dengan saya. Bapak Iwan rumahnya apa dekat sini? Saya asalnya Bapak apa? Lupa kan? Ya. Bapak dulu pernah belajar di Al-Hijrah yang di Bangka ada lembaga dakwah. Bener Pak? Saya asalnya teman Bapak. Lupa ya Pak ya? Yang dulu Bapak tahun berapa itu? Tahun 2000-an kan ya? Nah, ingat ya Pak? Ya, dulu ada Pak Ustadz siapa ya Pak yang ketuanya? Pak Habri apa siapa? Lupa. Ya, jadi Bu, dulu kalau Pak Iwan ini, kalau Bapak ingat dengan saya, dulu saya belajar dakwah itu di Al-Hijrah Yayasan di Jakarta. Rupanya Bapak lupa ya? Ya, nanti kita ngobrol lagi. Jadi saya jadi merabot masjid sekalian saya belajar dan saya belajar dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang pertanyaan Ibu bicara tentang perbedaan infak dan sedekah. Kalau sedekah itu tidak ada takaran besar kecilnya, kok silahkan saja. Ibu mau sedekah dengan saya dengan apapun silahkan, dengan besarnya apapun tidak ditentukan. Tetapi kalau infak itu ditentukan. Seperti mohon maaf, bukan. Kalau zakat kan 2,5%. Kalau ini ya, kalau infak itu seperti SPP yang di sekolah anak kita. Berapa besarnya infak? 100.000 ditulis di sana. Paham Ibu? Cara menentukannya. Mereka yang menentukannya misalkan di pengurus masjid kita, Bapak Ibu diminta infaknya per muslimat misalkan 100.000, ditentukan infak itu sendiri. Tapi kalau bicara sedekah tidak, silahkan saja itu mau bersedekah dengan sebesar apapun, berlomba-lomba. Tapi kalau bicara infak itu ditentukan. Ketika kita di pondok pesantren itu ada infaknya kan, tulisannya berapa infaknya? 500.000. Nah, Bapak Ibu mau melebihi ya silahkan. Berarti kan ada dari masjid itu infak strip sedekah. Oh biasanya. Nah, kalau itu masjid yang menentukan. Kalau itu masjid yang menentukan berarti kita kosongkan. Sedekah aja deh sih kalau gitu. Boleh silakan saja. Kalau memang itu dari masjid. Tadi kan Ibu bertanya tentang perbedaannya ya. Iya makanya. Nah, iya. Cuma memang beberapa hal suka ada itu infak dan sedekah. Mungkin ketika infak dari sekolah tersebut, yayasan tersebut atau masjid tersebut ditentukan besarnya, ternyata Ibu pengen yang lebih, ya sudah silakan saja. Enggak masalah. Jadi kalau gitu kita sebaiknya menulis sedekah dong. Sedekah saja kalau tulisannya. Nah, terus kemudian kalau bicara sedekah tanpa ada tadi itu besarnya berapa, tetapi kan infak itu kontinu, terus menerus, karena tadi setiap bulan harus dikeluarkan. Sementara sedekah itu kan kapan saja. Bulan ini Ibu sedekah, tapi bulan depan belum tentu. Bisa dipahami? Kurang besar karena tadi sudah katakan yang menentukan masjid. Iya. Kan yayasannya. Iya. Itu kan tulisannya zakat, sedekah, infak. Iya. Kalau memang masjid yang menentukan, dia menulis dong di situ infak. Ibu nanti tulis segini ya. Nah, sedangkan saya dulu pengertiannya infak sedekah. Saya tulis kiranya 50 infak, 50 sedekah. Padahal harus masjidnya menentukan. Apakah sebaiknya saya cukup menulis sedekah saja, nanti masjidnya membagi. Jadi jelas. Oh iya. Berarti nanti pengurus masjidnya ya Pak. Misalkan ada, biasanya kan ada kartunya ya. Bicara infak itu ada kartunya. Kalau bicara sedekah itu biasanya tidak ada. Terserah saja kapan saja kita lakukan. Tapi kalau infak itu kontinu ya, maksudnya
jelaskan ketika bicara tentang infak itu memang satu ditentukan oleh lembaga tersebut besarnya berapa, itu pemahaman saya, dan kemudian itu rutinitas terus itu kan ada tertulisnya. Tapi kalau bicara sedekah itu silahkan saja besarnya berapa, itu adalah kemampuan kita. Jadi itu semoga tidak puas ya Bu ya, kita akan membahas lagi. Selama ini mungkin Ibu sudah bertanya mungkin kepada Pak Ustadz yang lainnya. Oh belum ya. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin cukup Bapak Ibu. Iya. Silaturahmi saya pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf lahir batin, semoga jawabannya tidak memberikan kepuasan sehingga kita bisa mengkaji lagi dan belajar lagi kepada Pak Ustadz yang lainnya. Dan syukur alhamdulillah saya hadir di sini. Mohon maaf lahir batin apabila saya ada khilafan, baik perkataan saya atau yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Akhirnya kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.